Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua selalu di dalam keadaan sehat. Selamat datang kembali di channel ini ya. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan ya sebuah pidato dari Sekda Jabar yang bikin merinding teman-teman. Di saat ya kader-kader PDIP itu ngambek ya, pundung, marah gitu karena perubahan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Di sini Pak Sekda melalui pidatonya ini benar-benar bagus loh teman-teman, sampai merinding ya teman-teman, karena di situ dia mengatakan sosok Kang Deddy adalah sebagai sosok strong leader. Jadi kita harus beradaptasi, itu poin yang ingin ditekankan. Nah, berbeda sekali dengan sikap ego yang ditunjukkan oleh kader PDIP yang tidak ingin beradaptasi dengan gaya kepemimpinan baru yang ditunjukkan oleh Kang Deddy Mulyadi ya, strong leader ya, kepemimpinan yang kuat kali ini, tidak menye-menye, tidak lembek teman-teman. Jadi sangat berbeda teman-teman respon dari kader PDIP dan Sekda ya teman-teman, ini luar biasa. Nah, bagaimana videonya nih? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Saya meminta seluruh fraksi PD Perjuangan untuk tidak ikut atau walk out, termasuk Bapak Wonosurono, untuk sebelum selesai hubungan eksekutif dan legislatif baik. Terima kasih pimpinan. Silakan berdiri fraksi PD Perjuangan. Saya minta tidak ikut rapat paripurna dan walk out. Tidak dewasa ya. Dari Pak Memo saya keluar. Keluar. Siap. Iya. Terima kasih. Bapak Ibu, kita ketahui bahwa sekarang kita memasuki era baru, babak penyelenggaraan pemerintahan, dan kita merasakan perbedaannya, dan saya kira ini hal yang wajar. Setiap pemimpin ada masanya, setiap masa ada pemimpinnya. Ya, kita punya pemimpin hari ini dengan strong leadership dan on the spot di lapangan dalam pengambilan keputusan. Ya, lazimnya sebelum mengambil keputusan ada rapat-rapat 2, 3, 4 bahkan sampai 5 kali rapat. Pak Gubernur langsung konsolidasi di lapangan, teknis di lapangan, langsung ambil keputusan. Dan kecepatannya seperti lari sprint, tapi jaraknya lari maraton. Karena ini akan konsisten sampai Desember 2029. Jadi Bapak Ibu jangan pernah punya pikiran, ayo mah awal saja, enggak. Ya, kami pastikan Pak Gubernur konsisten sampai Desember 2029 selama 5 tahun, dan semua dikoridori oleh RPJMD yang saat ini, ya, sudah ada rancangan awal dan sebentar lagi ditetapkan, yakni mewujudkan Jawa Barat Istimewa 2029. Ya, masih ada pidatonya ya teman-teman dari Pak Sekda. Mohon maaf saya belum sempat search siapa nama beliau, tetapi wah, pidatonya seperti sangat memahami gaya kepemimpinan yang baru ya teman-teman, yang cepat, on the spot, lari sprint tapi jaraknya maraton. Artinya ini bukan, ya biasalah pemimpin daerah kalau baru terpilih di awal gebrak sana gebrak sini, tapi ini nggak akan angin-anginan. Tapi ini sampai benar-benar akhir masa jabatan Kang Deddy bakal seperti itu. Jadi Pak Sekda sudah wanti-wanti jajaran di bawahnya ya ini ya yang mendengar, untuk ikuti kecepatan daripada Kang Deddy Mulyadi. Wah, ini poin sangat penting. Saya sangat respect ya dengan Pak Sekda, karena memang yang namanya bawahan itu harus bisa mengikuti kecepatan dari pimpinan. Ini baru benar. Wah, keren Pak Sekda ya. Kalau Anda ingin menjadi ASN biasa di tengah 1,6 juta yang nganggur, jolim, karena kita digaji untuk memastikan rakyat sejahtera, untuk memastikan rakyat tidak nganggur. Yang kita pertaruhkan 50 juta rakyat Jawa Barat toh Pak. Kita bukan bekerja di kakek nenek kita. Ini institusi, ini gedung sate, ini negara. Ini representasi kepentingan rakyat. Salus populi suprema lex esto. Hukum tertinggi itu adalah kepentingan rakyat, kesejahteraan rakyat. Dan hari ini pada punten burita punten, rakyat Jawa Barat belum sejahtera. Ukurannya jelas dari BPS. Saya seringkali mengingatkan. Tingkat pengangguran terbuka kita 6,75%, ekivalen dengan 1,6 juta dari 25 juta angkatan kerja.
Jadi kalau kita gagal, yang paling bertanggung jawab adalah ya ASN, kita semua, termasuk Sekda. Dan tidak boleh gagal. Pak Sekda. Makanya kita harus habis-habisan. Tidak boleh gagal. Karena nggak ada Keren. kemenangan tanpa habis-habisan. Tidak ada. Winner itu pasti di dalamnya totalitas pasti habis-habisan. Kecuali ingin jadi orang biasa, ya silakan. Tapi kan jolim, Pak. Kalau Anda ingin menjadi ASN biasa di tengah 1,6 juta yang nganggur, jolim. Karena kita digaji untuk memastikan rakyat sejahtera, untuk memastikan rakyat tidak nganggur. Jadi kalau ada yang cengar-cengir itu kebangetan, Pak. Atau ngomong di belakang, kalau berani ayo kita diskusi dan saya siap berdebat. Ini nggak main-main Jawa Barat. Makanya terus terang, Tuhan mengirimkan pimpinan yang kecepatannya di atas rata-rata hari ini. Kita manfaatkan. Desa kuduna gitu. Iya Pak. Pak Sekda keren. Kita ketinggalan. Bonus demografi ini kan bonus namanya juga. Kalau kita bisa manfaatkan, kalau enggak, habis kita Pak. Kita akan memiliki generasi penerus yang kropos, yang tidak berkarakter, terus mau jadi apa nanti? Jadi harus kita persiapkan sekarang. Gila sih. Makanya Pak Gubernur sangat concern dengan pembangunan bidang pendidikan. 65 orang ini dilantik, bukan sembarangan dilantik, ada konsekuensinya tadi. Demi Allah. Artinya ada konsekuensi di dalamnya. Tajam sekali. Siap sabubukna. Siap sabubukna coy. Sian? Keren. Sama pahlawan kita. Punten Pak. 10 November 45. Bung Tomo meneriakan merdeka atau mati. Emang ayak itu pahlawan memilih atau merdeka hayang mati sieun. Nggak ada Pak. Memilih merdeka. Ternyata ya faktanya berat. Memilih mati Pak, tapi terhormat. Karena itu ada jalan untuk merdeka. Nggak ada yang ragu. Gila sih ini. Hari ini pun sama. Dalam medan yang berbeda, tapi prinsip dasarnya sama. Dulu kita bisa merdeka ya karena nyali. Karena pendahulu kita petarung. Ya, karena sabubukna. Siap mati kok. Sekarang kita mengisi pembangunan. Kalau ingin maju ya sabubukna. Oh, siap mati. Tapi tentu harus dimitigasi karena kalau tidak itu namanya konyol. Kan ada asesmen. Sekali ya, guys. Ada rapid assessment. Kejutan statementnya. Banyak pirantinya. Bisa kita mitigasi. Ada manajemen resiko. Ada cakupan resikonya, risk coverage-nya. Ada tata kelola manajemen resikonya. Ada risk governance-nya. Ada review resiko. Ya. Risk review-nya, pirantinya tersedia, tinggal kita manfaatkan. Dulu mah kan tidak ada manajemen resiko. Emang tahun 45 ya manajemen resiko Pak. Aina mah aya ilmuna. Bisa kita mitigasi, bisa kita kelola. Jadi tidak ada alasan teman-teman semua, apalagi TPP kita di atas rata-rata. Saya jamin yang dilantik hari ini tidak ada yang kurang dari 10 juta. Cung yang kurang di 10 juta. Tikumpai loh, TPP gaji semua yang didapatkan per bulan ada yang kurang di 10 juta? Tidak ada. Wah, pinter banget nih Sekda Jawa Barat ya. Kayaknya beliau ini salah satu kepercayaan Kang Deddy Mulyadi ya. Menurut saya layak untuk terus mendampingi Kang Deddy Mulyadi ya, karena bisa menerjemahkan sepak terjang dari Kang Deddy. Tadi dia bilang sabubukna ya, artinya sampai habis-habisan. Tetapi nah ini dia kecerdasan Pak Sekda nih. Ada yang namanya mitigasi, sehingga sabubukna, semangat kerja habis-habisan itu tidak konyol karena ada manajemen risiko. Wah, ini sih penuh kejutan ya, statement-statementnya itu berdaging ya, berisi semua. Saya setiap kalimat nanti dia berhenti, itu jadi ide tersendiri. Ngomong lagi, ide tersendiri. Jadi setiap kalimat per kalimat kalau dipotong itu menjadi gagasan-gagasan yang solid teman-teman. Wah,
Ini Pak Sekda benar-benar keren pidatonya ya. Saya semoga ini pidato Pak Sekda ini bisa didengarkan seluruh PNS di Jabar ya teman-teman ya. Sangat mengagumkan sekali ya pidatonya, keren. Kalau menurut teman-teman bagaimana nih? Apakah terkagum-kagum juga nih dengan statement atau pidato dari Pak Sekda? Coba tambahkan di kolom komentar. Jangan lupa di like videonya, di share video ini, di subscribe channel ini agar terus berkembang. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.